Sobat Nusanita, selamat datang di podcast Nusanita. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Bersama saya Trisya, di sini kita sudah kedatangan dua wartawan senior dari salah satu media berita nasional, yaitu Tempo. Boleh kita perkenalkan diri, mendengarkan perkenalan dari dua, ini panggilannya Bapak atau Mas? Om. Oh, Om. Baik. Ke kamera mana nih? Oke. Saya Yosef Suprayogi. Saya di Tempo sebelum 2023 karena sekarang sudah pensiun. Saya kira itu saja dulu perkenalan dari saya. Ya, saya Purwanto Setiadi. Saya di Tempo sampai 2017. Setelah itu sesekali ada permintaan bantuan untuk ikut mengajar di Tempo Institute. Oke, jadi kita panggilnya Om saja nih. Saya kira ya. Om saja. Ini pertama kali datang ke Maumere. Ke Maumere, iya, buat saya pertama kali. Saya pernah ke Labuan Bajo 2 kali, kemudian ke Endi sekali. Tapi ini yang pertama kalinya. Kalau dari Om Yosef? Terjauh ke Sumba Barat Daya. Beberapa kali ke sini. Ke Flores. Ke Sika, ke Kupang di Pulau Timur. Kalau boleh tahu nih kan ada kegiatan, tadi kita baru saja mengikuti talk show tentang communication local and global impact. Nah, sekaligus tadi saya mendengar kalau tujuan Om berdua tadi datang ke Maumere itu ada tur sepeda lintas Flores. Jadi itu bagaimana ceritanya? Iya. Saya kira itu sebetulnya berasal dari keinginan saya pribadi sebetulnya mulanya. Saya sudah cukup lama pengen bersepeda di sini gitu. Kemudian tertunda karena selain karena ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat itu tidak mungkin segera dilakukan, saya juga belum menemukan teman yang bisa mau jalan bareng gitu. Kemudian belum lama ini saya kebetulan sedang ngobrol tentang sepeda dengan Pak Yosef, lalu muncullah ide itu dan kemudian kita sama-sama pengen jalan bareng itu. Nah, akhirnya kami putuskan untuk berangkat dan waktunya akhirnya kami dapat ya paling cepat setelah Lebaran tahun ini gitu. Dan akhirnya kami jalan. Sebetulnya itu hanya bertujuan untuk main saja sebetulnya ya. Tapi lalu setelah kami ngobrol dengan beberapa teman yang kebetulan berasal dari Flores dan ada keterkaitan dengan Flores, mereka mengusulkan kenapa nggak sekalian bertemu dengan beberapa komunitas di Flores, komunitas wartawan, komunitas masyarakat setempat untuk sharing gitu, atau mungkin membagikan pengalaman tentang jurnalistik gitu. Ya saya bilang kenapa tidak, kalau misalnya itu bisa diatur, ada yang mau mengaturkan itu, ya kami sih dengan senang hati gitu. Dan akhirnya di beberapa tujuan kami sempat bertemu atau melakukan pertemuan-pertemuan semacam itu. Dan yang berlangsung di Unipa ini sebetulnya di luar harapan kami, dan kami tidak punya rencana sama sekali itu. Tapi lalu kami terima itinerary-nya kan, rundown acara, waduh serius banget ini. Jadi ya, tapi kami senang dan saya kira pertemuan ini menurut saya sih kalau ibarat membuat kue ya, ini cherry on top-nya gitu. Saya kira gitu sih menurut saya. Dengan untuk tur sepeda lintas Flores ini rencananya tuh dari mana ke mana? Ya, mulanya saya berniat dari Maumere ke Labuan Bajo. Tapi setelah ngobrol dengan teman-teman yang tahu Medan,
disarankan untuk dari Labuan Bajo ke Maumere. Jadi akhirnya kami pilih rute itu. Dan itu dibagi beberapa, kalau tur sepeda itu beberapa etapa lah gitu ya. Eh, dari Labuan Bajo kami menginap di suatu kampung sebelum Ruteng, di pertengahan ya. Labuan Bajo dan Ruteng, kemudian di Ruteng, dari Ruteng ke Kisol. Pisol, di Seminari Pius 12. Dari pertemuan dengan orang-orang yang menyenangkan dan orang-orang baik yang menawari kami untuk bermalam di tempatnya ketika kami kemalaman. Jadi ya ini sesuatu yang saya kira akan jadi memori yang lama di kisah hidup kami lah. Berapa hari itu dari Labuan Bajo sampai Maumere? Total 9 hari. Kami hanya istirahat sehari di Bajo. Kalau boleh tahu juga, mungkin ada dari tur sepeda lintas Flores ini, apakah ada kaitannya dengan aktivitas jurnalis atau? Kalau saya pribadi mungkin sedikit saja, karena dari perjalanan ini lalu saya membuat catatan perjalanan pendek-pendek yang saya bagikan ke teman-teman di grup WhatsApp dan di akun media sosial saya. Ya itu tulisan-tulisan itu sedikit banyak ada pekerjaan jurnalistiknya, walaupun tidak serius-serius amat. Ya kira-kira begitu. Dan yang lain ya tadi ketika bertemu dengan teman-teman jurnalis, komunitas jurnalis, itu kami sharing lah tentang pengalaman kami bekerja di Tempo yang syukur-syukur bisa berguna juga buat teman-teman di sini. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih ya, kan di sini ada program studi ilmu komunikasi, ada 2 peminatan juga, public relation sama jurnalistik. Nah, untuk yang jurnalis ini kami sudah belajar tentang bagaimana media untuk memproduksi berita, bagaimana kita mencari berita, dan lain sebagainya. Apa poin yang bisa diberikan untuk mahasiswa ilmu komunikasi nih, biar mereka lebih semangat atau lebih tahu tentang dunia jurnalistik itu sendiri? Dari Saya kira mungkin perlu ada satu topik baru yang dimasukkan, tapi ini tidak hanya untuk jurnalistik ya, tapi juga untuk public relation. Itu kecerdasan buatan. AI. AI. Karena bagaimanapun juga kalau kita bisa dengan bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindari itu, dan alangkah baiknya kalau dari awal kita bisa memanfaatkannya sebagai tools ya untuk kerja-kerja kita. Misalnya kalau yang sekarang sudah bisa dilakukan adalah kerja-kerja untuk memberi atau untuk membantu meriset ya, sehingga memperkaya tulisan gitu kan. Hal-hal seperti itu saya kira itu sih yang paling krusial ya menurut saya. Jadi memanfaatkan AI itu sebagai tools, tapi jangan bergantung kepada AI tersebut. Jadi hanya memanfaatkan saja. Ya, tentu harus seperti itu. Hanya tools. Kalau dari Om Purwanto sendiri? Ya, sekarang saya kira di masa mendatang, dari saat sekarang sampai beberapa tahun kemudian, komunikasi ini tetap penting dan diperlukan. Tapi bagaimana kita bisa membantu mencerahkan sih ya, atau menanamkan satu narasi besar tentang kita ini sebagai bangsa mau kemana. Nah, saya kira itu peran yang perlu diambil oleh para lulusan jurusan komunikasi. Dan saya kira di jurusannya sendiri juga mungkin perlu mendesain entah apa yang lalu bisa jadi alat untuk membantu tujuan itu. Karena sekarang kan kalau kita
melihat perkembangan yang ada, eh, apa ya, kok kecenderungan di masyarakat kita untuk terpecah antara kubu lah gitu ya, itu makin besar karena ada pengaruh dari peran tadi yang saya sebutkan seperti influencer, buzzer, key opinion leader yang sebetulnya mereka punya peran yang berbeda dibandingkan dengan jurnalis. Mereka tidak terikat oleh misalnya etika, dan mereka bisa semau mereka menurut apa yang dimintakan kepada mereka. Mereka yang membayar mempengaruhi opini publik, mengarahkan publik mau kemana gitu ya, dari sisi opini. Nah, ini tantangan bagi mereka yang lulus dari fakultas atau jurusan komunikasi, yang terutama jurnalis ya. Itu sih menurut saya. Dan zaman sekarang itu kan informasi itu sangat cepat tersebar dari media beritanya sendiri, itu kayak kejar-kejaran untuk memproduksi suatu berita atau informasi. Kalau dari Tempo sendiri untuk mengatasi supaya dari media Temponya memproduksi berita itu sesuai fakta, tapi dia tidak dia tetap netral gitu, itu bagaimana? Kalau Tempo kebetulan dari outletnya itu ada yang sifatnya mengalir gitu ya, jadi mengikuti perkembangan terbaru. Ada yang sifatnya orang masih bisa duduk sejenak, berdiskusi, lalu memikirkan apa yang sebaiknya mau diberitakan. Jadi dari dua produk ini lalu bisa ada perimbangan tentang substansi dari satu isu misalnya, sehingga pembaca atau mereka yang mengikuti Tempo bisa punya pilihan. Itu yang tidak dimpunyai oleh media lain yang cenderung mengikuti arus informasi yang mungkin setiap orang akan selalu kewalahan karena dari A lalu dari ada B yang tidak ada jeda sama sekali. Nah, Tempo masih memungkinkan itu, sehingga itu bisa membantu publik untuk ya ikut mengerem sebentar dari sisi update informasinya. Itu sih menurut saya. Ya. Dan kita bisa lihat kalau dari banyaknya media yang tersebar di internet itu bisa membentuk opini publik itu. Jadi misalnya dari satu media beritanya seperti ini, media lain memberitakan fakta yang sama tetapi cara nge-framingnya itu berbeda. Mungkin ada sedikit tips untuk pembaca di luar sana biar mereka tahu membedakan nih, agar tidak ikut arus lah, gampang untuk membagikan informasi yang sebenarnya itu adalah hoax begitu. Oh ya Kak, itu ya tadi saya sempat sebutkan di forum tadi. Jadi kita mula-mula memang harus melihat konsistensi dari satu media dari waktu ke waktu, apakah media ini memberitakan fakta dan bukan sekedar omongan orang. Lalu juga siapa sih pemilik media ini, itu perlu supaya kita juga tahu hubungan antara pemilik dan media bersangkutan. Karena umumnya pemilik itu karena dia merasa yang punya, jadi dia bisa mempengaruhi keputusan redaksi, dan itu terjadi. Jadi makanya hal ini harus jadi pertimbangan. Akan lebih baik kalau pembaca itu pertama menghindari yang tidak konsisten atau hanya sekadar memberitakan berita yang tidak jelas, sumir, atau bahkan hoax gitu ya, dan tidak membagikannya.
Atau juga kalau pemiliknya punya peran sangat besar, kemungkinan peran sangat besar dalam keputusan pemberitaan di redaksi, mungkin sebaiknya kita tidak membaca, atau kalaupun membaca kita membandingkannya dengan media lain yang lebih kredibel. Yang paling mudah sih gitu ya. Masalahnya memang tantangannya adalah tidak semua orang punya kapasitas untuk melakukan itu. Nah, itu yang harus dicarikan jalan keluarnya. Mungkin dengan saya nggak tahu, mungkin dulu pernah ada misalnya organisasi yang melakukan pendidikan tentang kapasitas atau pemberdayaan masyarakat yang bagaimana menghadapi atau menilai media. Tapi saya kira ya itu yang kurang. Harus ada yang lebih intensif lagi melakukan. Jadi kepemilikan media itu sangat berpengaruh besar untuk memproduksi suatu berita. Jadi bagaimana kita pembacanya itu harus pintar-pintar membandingkan antar dua media ini, apakah dua media ini memproduksi berita sesuai dengan fakta, dan kita juga harus kritis begitu. Kalau dari Om Yusuf sendiri? Saya kira cara yang paling simpel yang bisa dilakukan oleh kita adalah sebagai pembaca, audiens, jangan mudah percaya terhadap berita apapun. Lalu ketika kita ingin membagikan berita itu, kita kaji dulu, benar apa enggak. Lalu langkah-langkah berikutnya tadi yang disampaikan oleh Mas Pur. Karena apa? Karena begini, kita itu cenderung melihat hanya apa yang ingin dilihat. Jadi kebenarannya itu kadang-kadang memang tidak disampingkan. Pokoknya, karena dia adalah politikus dari partai A, ngomong apapun kita percaya. Karena dia adalah orang yang aku pilih, maka apapun yang dia omongkan kita percaya, dan ketika itu ditunjukkan di media. Saya kira betul tadi, kita harus kritis, skeptis ya, tidak mudah percaya. Kita uji semua informasi itu, tetapi karena untuk menguji informasi perlu waktu, perlu effort yang besar. Ya pertama-tamanya jangan percaya dulu deh. Ada disisakan tuh bagian yang mungkin ini salah atau mungkin ini tidak lengkap dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi pastinya kalau sebagai pembaca itu kita membaca atau penonton yang menerima informasi dari media pertama, media sosial, dan informasi yang tiap hari itu banyak sekali informasi yang beredar, baik dari influencernya sendiri, ada buzzer juga. Itu yang pertama dan pastinya itu adalah jangan mudah percaya. Sebenarnya ada satu lagi, kita bisa melihat informasi ini apakah opini atau fakta. Kalau dia opini, itu kita mesti langsung waspada itu. Ini apa itu beda opini dengan fakta? Kalau opini kan pendapat. Kalau fakta itu adalah apakah yang diceritakan itu adalah definisi fakta sendiri kan segala hal yang ditangkap oleh panca indera. Apakah itu? Kalau itu ya kita percaya. Tetapi kita mesti mewaspadai juga karena kadang-kadang kita berpikir kesimpulan itu fakta. Duga-duga itu fakta, padahal itu ya pendapat. Nah itu kita bisa lihat ini informasinya fakta atau opini. Kalau opini ya siapapun bisa ngomong yang sama atau sebaliknya. Jadi kita mesti lebih waspada. Kalau bingung juga, gitulah. Jadi kayak misalnya di sosial media kan banyak influencer yang misalnya ada satu isu, isunya tuh lagi panas atau lagi naik-naiknya di Indonesia, itu mereka seringkali membagikan fakta yang sebenarnya itu adalah opini mereka, tapi menggiring pendengarnya untuk seolah percaya bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita sebagai pendengar, sebagai penonton itu harus tahu membedakan mana opini, mana fakta, biar tidak terjebak begitu. Iya. Jadi misalnya kalau
informasi itu berisi kalimat seperti ini atau frasa seperti ini. Banyak korban. Banyak ini opini. Ini kata sifat. Ya, sangat kental dengan opini. Di jurnalistik itu dilarang sebenarnya. Banyak itu berapa? 4 banyak tidak? Banyak kan? 5 banyak. 100 banyak juga. Jadi berapa? Gitu kan? Apalagi kalau udah nyangkut nyawa, 1 pun banyak. 1 pun sangat berharga gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu mesti kita waspadai. Dan itu biasa dimainkan tuh oleh para influencer untuk mempengaruhi. Jadi kembali lagi ke kita sebagai Iya. Dan celakanya bagaimana kita kritis untuk membedakan hal tersebut. Kita harus cari tahu faktanya terlebih dahulu. Jadi hal ini di podcast kali ini sepertinya banyak insight, meskipun singkat tapi banyak insight yang diberikan oleh kaum berdua. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jadi sekian saja podcast kami kali ini. Saya Trisya pamit undur diri. Terima kasih.